Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Rohyati SPD. Saya guru di MI Al-Falah Tinggarjaya, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan 2021 Angkatan 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik pembelajaran saya. Pembelajaran yang saya lakukan melalui tatap muka. Rangkaian pembelajaran ini meliputi RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut hasil dari praktik pembelajaran saya melalui tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus sekali. Oh iya anak-anak, yuk Bu Guru absen. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Bagus sekali. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Ayo, Mas Fagian, pimpin doanya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai wujud nasionalisme kita terhadap bangsa tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Ayo berdiri sejenak. Bagimu negeri, jiwa raga kami, tuh 2, 3. Ayo duduk kembali. Pinter, sudah hafal semua ya lagu Bagimu Negeri? Anak-anak, coba Bu Guru tanya, kegiatan apa yang sudah kalian lakukan di pagi hari ini? Bagus sekali Eva menyapu. Ada lagi? Oh, Zeni lari pagi, bagus sekali. Kegiatan kalian pagi hari ini memerlukan kerja otot dan juga tulang sebagai sistem gerak manusia. Coba kita akan belajar hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak pada manusia dan hewan. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah 1. Melalui teks bacaan organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Pengertian paragraf utama. Tadi ya, paragraf utama ialah paragraf utama atau gagasan utama adalah ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Bagus. Apabila ide pokok berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Bagus. Dan apabila ide pokok berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Bagus sekali. Jadi kalau di awal paragraf namanya paragraf deduktif, di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Bu Guru ulangi ya. Ide pokok itu atau paragraf utama adalah ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Apabila ide pokok berada di awal disebut paragraf deduktif. Dan apabila paragraf ide pokok berada di paragraf akhir paragraf disebut induktif. Bagus sekali ya anak-anak. Lanjut, perhatikan bacaan berikut.
organ gerak manusia dan hewan. Itu ada di buku kalian. Buka halaman 4. Coba dibuka bukunya. Ya, ayo kita sama-sama perhatikan bacaan berikut. Kalian baca dengan seksama. Kalian simak ya yang di buku ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Tadi seperti yang disebutkan Eva dan Zaini, menyapu, berlari pagi atau jogging, itu menggunakan organ gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan juga hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ayo coba dari paragraf ini, alat gerak pasif yaitu bagus bila tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa berdiri dengan sendirinya ya. Alat gerak aktif yaitu bagus ya nih, otot itu alat gerak aktif karena apa? Otot ada senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, yaitu menempel di tulang. Otot menempel pada tulang. Kalau ototnya bergerak, otomatis tulang juga bergerak. Seperti itu ya anak-anak. Gambar organ gerak tadi Bila sudah menyebutkan tulang. Tulang sih seperti apa? Ini sistem rangka manusia. Tulang-tulang manusia seperti ini. Ada kepala, ada badan, kaki dan tangan. Ini kepala. Nih, seperti ini tulang di kepala ya. Terus di badan, tangan dan kaki. Terus alat gerak yang kedua yaitu organ gerak yang kedua yaitu otot ya. Otot itu sama dengan daging ya. Otot sama dengan daging yang menempel pada tulang sehingga membentuk sistem organ gerak. Bagus sekali. Lanjut. Menemukan ide pokok dalam bacaan organ gerak manusia dan hewan. Tadi kalian sudah membaca ya di buku dan Bu Guru sudah menayangkan di slide. Kita tentukan atau kita mencari ide pokok dalam bacaan organ gerak pada manusia dan hewan. Bu Guru kasih contoh ya. Contohnya, ide pokok paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini disebut ide pokok. Ini tadi terdapat di mana? Awal apa akhir?
awal. Bagus, di awal. Berarti namanya paragraf apa? Pintar sekali, paragraf deduktif. Nah, ide pokok ini dikembangkan oleh kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya ialah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh ya. Jadi ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dikembangkan oleh kalimat pengembang atau penjelasnya dijelaskan dengan secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sudah bisa membedakan ide pokok dengan kalimat pengembang? Pintar sekali, sudah ya. Tadi ulangi, ide pokok yang berada di awal paragraf namanya apa? Ide pokok yang berada di akhir paragraf? Bagus sekali. Lanjut. Berdasarkan informasi di atas, diskusikan bersama teman-temanmu dan temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tadi paragraf pertama sudah Bu Guru contohkan. Sekarang paragraf kedua, 3 dan 4, 4, 5 kalian diskusikan. Fagian dengan Mas Zaini, Bila dengan Mbak Eva ya. Coba ini lembarnya. Ya dibagi Mas Fagian. Satu-satu. Ya, sudah, ayo dikumpulkan. Ya, kumpulkan Mas Fagian. Sudah, terima kasih Mas Fagian. Ya, duduk kembali. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi dan juga berdiskusi dengan teman kalian, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur, mengucap alhamdulillah yuk bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.